Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke, banyak sekali alasan yang mendasari kenapa para konten kreator yang sudah senior balik lagi ke YouTube. Ini di akhir tahun 2024 dan semua tahu sebentar lagi kita memasuki tahun 2025. Nah, apa yang terjadi sehingga banyak sekali konten kreator yang beberapa bulan lalu kita lihat mereka agak jarang upload video gitu ya. Mulai kurang intensitasnya. Tapi sekarang mereka aktif kembali, rajin upload video di YouTube. Nah, kira-kira alasannya apa nih? Apakah YouTube memiliki sesuatu yang baru? Mereka melihat peluang baru sehingga banyak sekali YouTuber-YouTuber yang bangkit lagi untuk kembali berkarya dan meraih cuan di YouTube. Oke, kita bahas tuntas kali ini di channel Esa Santuy. Teman-teman semuanya, perlu teman-teman ketahui di sepanjang tahun 2022-2023 bahkan di awal 2024 ada begitu banyak fenomena di mana para YouTuber baru mundur ya, satu persatu. Ada juga yang bertahan tapi juga kayak ogah-ogahan seperti itu. Mungkin karena dirasa penghasilannya kurang maksimal di YouTube ini. Namun ada fenomena yang cukup positif ya, saya mengatakannya positif, tren positif, yaitu di akhir 2024 ini banyak sekali kehadiran YouTuber lama yang sekarang malah semakin aktif upload video di YouTube. Tentu ini terkait dengan hal-hal yang akan kita kupas sekarang ya. Ini simak. Nah, yang terjadi adalah YouTube mempersiapkan sebuah fitur. Banyak sekali informasi yang sudah beredar bahwa YouTube menyiapkan sebuah fitur yang luar biasa, yaitu fitur auto dubbing. Nah, fitur auto dubbing ini gambarannya adalah semudah ini sebenarnya. Bahasa-bahasa kita dan suara kita bisa berubah bahasa di tempat-tempat atau negara-negara yang memutar video kita, meskipun di luar benua, di lain benua dan beda benua ya. Misalkan video kita ditonton oleh orang-orang yang ada di Afrika, bisa saja ya, dengan fitur auto dubbing bahasa kita, suara kita dalam video kita berubah menjadi bahasa mereka. Dan itu terjadi apabila kita mengaktifkan fitur auto dubbingnya. Bukan hanya di sini sahabat-sahabatku, masih ada beberapa hal yang perlu kita lihat lebih dalam. Efek apa yang terjadi pada saat fitur auto dubbing ini benar-benar mendunia gitu ya. Apa yang bakal terjadi? Konten-konten lokal, konten-konten dari para YouTuber kecil akan mendapat penonton yang peluangnya sama besarnya dengan konten-konten channel besar yang selama ini sudah lebih dulu ada, yaitu bisa mendapatkan dan berkesempatan ditonton oleh penonton-penonton luar negeri. Tentu saja ini berpengaruh kepada penghasilan, nilai RPM, iklan, dan juga hal-hal lainnya, termasuk peluang besar untuk berdatangan funding dari berbagai negara. Tentu saja konten-konten yang bisa menghasilkan seperti itu setidaknya memenuhi kriteria disukai oleh banyak penonton luar negeri pula. Nah, mulai saat ini adalah peluang yang paling oke, di mana kita bisa mempersiapkan konsep kerja sesuai dengan tema yang sudah kita pilih ya sahabat-sahabatku. Sesuai dengan tema-tema yang sudah kita pilih, kita kuasai untuk lebih kita maksimalkan. Tujuannya apa? Tujuannya menyambut 2025 saat fitur auto dubbing sudah mulai aktif di YouTube ini. Bayangkan, channel atau konten yang kita buat di pelosok kampung kemudian ditonton oleh orang-orang Eropa, ditonton oleh orang-orang di luar benua kita. Ini luar biasa banget. Prospeknya sungguh luar biasa, terutama untuk peningkatan penghasilan dari para konten kreator. Nah, jadi nilai persaingannya nanti bukan hanya konten kreator tersebut memiliki banyak subscriber atau belum, tapi lebih kepada bagaimana isi dari sebuah konten. Kalau isinya cukup diterima oleh masyarakat luas, maka penonton luar negeri juga nggak keberatan untuk menonton video kalian. Bahkan tidak berkeberatan untuk kenal dengan channel kalian lebih dalam, memberikan kalian funding, kemudian juga menyimak
lanjutan-lanjutan dari video-video yang kita buat berikutnya. Ini memungkinkan persaingan yang adil di antara para pembuat konten. Tentu saja selama ini mungkin ada masuk beberapa cara-cara pembuatan konten dengan lebih canggih lagi, yaitu dengan hadirnya AI, Artificial Intelligence, dan nggak dipungkiri banyak sekali orang-orang yang masih kagum, tertakjub-takjub dengan hasil AI ini. Bahkan kalau kalian bisa lihat sekarang di short ya, banyak yang sudah menyisipkan hasil-hasil dari AI tersebut, dan itu luar biasa, kadang cukup aneh sih, tapi juga menarik, menantang gitu. Nah, inilah yang ada di dunia kemajuan digital sekarang. Nah, untuk meraih kesempatan yang sama atau setidaknya menyamakan peluang untuk mendapatkan penghasilan, maka kita perlu melihat sesungguhnya yang bisa didapatkan oleh para YouTuber ini apa saja sih di tahun 2024 ini menjelang 2025. Tentu saja kalau teman-teman sudah monetisasi lewat jalur 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, maka penghasilan iklan sudah bisa kalian nikmati. Ya, rutin upload video, penghasilan iklan sudah bisa kalian nikmati. Kemudian yang kedua, dari fitur super thank di kolom komentar berupa hadiah fun funding. Kemudian saat kalian mau live streaming, kemudian mendapatkan audiens yang bagus dalam live streaming kalian, tidak menutup kemungkinan juga mendapat fun funding berupa super sticker. Kemudian ada lagi, yaitu super chat, sudah 4 pintu penghasilan. Kemudian fitur membership atau fitur gabung, sudah 5 sumber penghasilannya. Ditambah lagi nanti aktifin brand connect-nya agar peluang endorsement ada. Sudah 6. Ditambah satu lagi, kalau kalian sudah mencapai 10.000 subscriber bahkan lebih, maka bisa mengaktifkan fitur brand connect. Jadi nggak heran kalau akhir-akhir ini banyak sekali para YouTuber-YouTuber yang awalnya sudah agak jarang upload, sekarang rajin upload. Ya, karena ada peluang besar di mana auto dubbing nanti bisa menjadi pintu celah dunia di mana konten-konten para YouTuber bisa diterima oleh masyarakat di seluruh dunia dan penghasilan bisa berpeluang naik berlipat-lipat. Bahkan kalau kita ngomongin iklan pun bisa berlipat ganda. Coba, biasa video ditonton hanya di Indonesia. Tiba-tiba video kalian tentang mancing ikan, tentang masak-memasak, tentang bikin kue, video kalian tentang ngevlog kegiatan harian ditonton oleh penonton-penonton luar negeri yang notabene tentu ada perbedaan nilai RPM-nya. Ya, penghasilan per 1000 tayangan iklan sudah berbeda manakala video kita ditonton oleh penonton-penonton luar negeri. Inilah yang membuat ya seperti gula-gula manis di mana akan menarik banyak semut untuk kembali berkarya di YouTube ini. Maka dari itu untuk kalian yang sudah memulai, jangan berhenti sahabatku. Untuk kalian yang sudah memulai, saatnya gaspol. Semakin perbanyak karya-karya di YouTube kalian, siapkan mental untuk membuat konten yang lebih enak lagi untuk dinikmati para penonton dunia. Jadi kalian mau memiliki konten pertanian, perkebunan, camping, horor, sudah nggak bingung lagi nantinya. Karena pada saat fitur auto dubbing diluncurkan, maka ketika itu pula penonton akan semakin melebar, meluas, dan jangkauan rekomendasi kalian sudah bukan kaleng-kaleng lagi, tapi sudah kelas global, Bu. Ya, sudah kelas global. Inilah yang menjadi angin segar sehingga banyak para YouTuber yang sekarang bangkit kembali di YouTube dan kembali berkarya di YouTube. Semoga kita menjadi bagian YouTuber-YouTuber yang mendapatkan keuntungan positif dari adanya fitur auto dubbing. Semoga segera diluncurkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Amin. Saya kira sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.